Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IBD dengan materi manusia, cinta, dan kasih sayang akan mempresentasikan materi kami. Grup kami terdiri dari beberapa orang. Pertama, saya Izan Zulfaningsih. Kedua, Indah Tiara Khairani. Ketiga, Zelvi Oktivianeva. Keempat, Habibatul Arifah. Dan yang kelima, Andini Aksyana Ferda. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh teman kami, Habibatul Arifah. Kepada Arifah, kami persilahkan. Baiklah, saya Habibatul Arifah akan mempresentasikan tentang hakikat cinta dan kasih. Secara sederhana, cinta dapat dikatakan sebagai paduan rasa simpati antara dua makhluk. Rasa simpati tidak hanya berkembang di antara pria dan wanita, tetapi juga antara pria dan pria, wanita dan wanita. Contohnya, seorang ayah kepada anak laki-lakinya dan seorang ibu kepada anak perempuannya. Cinta merupakan eh, hak fundamental dari setiap manusia. Sampai seorang Victor Hugo, seorang penjaga terkenal, berkesimpulan bahwa mati tanpa cinta sama halnya dengan mati penuh dosa. Jadi itu sedikit hakikat tentang cinta. Lalu kita lanjutkan kepada cinta kasih dalam berbagai dimensi. Cinta adalah bagian hidup manusia. Hal ini telah diakui secara universal. Telah dalam arti yang sangat umum. Cinta merupakan konstruksi dari kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, ataupun dengan aktivitas pemujaan lainnya. Contoh salah satu dimensi aktivitas pemujaan yaitu kepada Tuhan kita. Kita menyatakan cinta di dalam pemujaan itu. Dan kasih sayang itu bisa kepada sesama manusia dalam kerjaan sehari-hari dan berinteraksi sosial. Cukup sekian dari saya dan dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Materi berikutnya, yaitu kasih sayang, akan disampaikan oleh Zelvi Oktivianeva. Kepada Zelvi, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai kasih sayang. Oke, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan WJS Purwodarminoto, kasih sayang diartikan dengan perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Sebenarnya kasih sayang itu sudah dialami oleh manusia semenjak lahir. Karena kasih sayang merupakan bagian dari hidup manusia, eh, kasih sayang telah dikenal semenjak lahir, yaitu pada hari kelahiran anak. Dan kasih sayang tersebut ditunjukkan oleh orang tuanya berupa dengan bercakap-cakap kecil dengan anaknya, mengelus-elus kepala anaknya, dan juga menyusui dan membesarkan anaknya. Sejak lahir, seperti yang saya sebutkan, sejak lahir anak telah mengenal kasih sayang. Meskipun ada pula kelahiran anak yang tidak diharapkan, namun hal tersebut termasuk pengecualian. Kelahiran anak yang tidak diharapkan umumnya bukan lahir karena hasil kasih sayang. Dalam kasih sayang ini, sadar atau tidak sadar dari masing-masing pihak, itu sebenarnya em, sudah ada dan meliputi tanggung jawab, saling keterbukaan, saling percaya, kejujuran, sehingga semuanya merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Sebenarnya kasih sayang ini merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada cinta. Bukan hanya sekedar cinta dari remaja, kemudian mereka menikah. Nah, setelah menikah itu akan lahir kasih sayang, bukan hanya cinta lagi. Seperti itu. Selanjutnya, kasih sayang yang berlebihan juga tidak baik karena kita
berbicara kepada anak kecil terlebih dahulu. Kasih sayang yang berlebihan itu cenderung akan menciptakan kemanjaan, dan itu tentu saja tidak baik untuk anak-anak karena itu akan menjadikan dampak buruk ke depannya seperti anak yang sombong, pemboros, tidak soleh, dan tidak menghormati orang tua. Hmm, Oke, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih kepada Zalfi. Materi selanjutnya kemesraan yang akan disampaikan oleh Indah Tiara Khairani kepada Tiara. Kami persilahkan. Materi selanjutnya adalah kemesraan. Definisi kemesraan itu adalah hubungan akrab baik antara pria dan wanita yang sedang dimabuk asmara. Filosof Rusia Solev Hav dalam bukunya Makna Kasih mengatakan, jika seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis secara serius, ia terlempar keluar dari cinta diri. Ia mulai hidup untuk orang lain. Dan definisi kemesraannya antara kita dengan orang lain dalam hubungan yang lebih serius. Pernyataan ini juga dijabarkan oleh William Shakespeare dalam kisah Romeo dan Juliet-nya. Kalau di Indonesia, itu adalah cerita Roro Mendut Pronocitro. Kemampuan mencintai memberi nilai hidup kita dan menjadi ukuran terpenting dalam menentukan apakah kita maju atau tidak dalam evolusi kita. Cinta yang berlanjut menimbulkan pengertian mesra atau kemesraan. Jadi, kemesraan itu adalah perwujudan dari cinta itu sendiri. Kemesraan dapat menimbulkan daya kreativitas manusia. Dengan kemesraan, orang dapat menciptakan berbagai bentuk seni sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Tiap manusia pernah bercinta, hanya saja tiap manusia dapat melahirkan rasa cinta dalam bentuk seni. Bagi penyair, mencurahkan rasa cintanya adalah biasa. Kalau Rendra mencurahkan kemesraannya dalam bentuk puisi, maka Khairil Anwar mencurahkan kemesraannya dalam bentuk yang bebas, bentuk yang telah ada. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pemujaan. Pemujaan adalah perwujudan cinta manusia kepada Tuhan, yang merupakan inti, nilai, dan makna kehidupan yang sebenarnya. Konsep pemujaan ini ada dalam surah Al-Furqan ayat 59-60, yang berarti, Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta apa di antara keduanya dalam 6 rangkaian masa. Kemudian, Dia bertahta di singgasananya. Dia Maha Pengasih, maka tanyakanlah kepadanya tentang soal-soal apa yang perlu kamu ketahui. Sedangkan ayat yang ke-60 artinya adalah sujudlah kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih. Di dunia ini ada beberapa cara pemujaan. Cara pemujaan itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan melalui peribadatan seperti berdoa, sholat, dan sembahyang. Sedangkan tempat pemujaan itu sendiri, kalau untuk umat Muslim, mereka beribadah di masjid. Sedangkan untuk umat Kristiani dan Protestan, mereka beribadah di gereja. Dan untuk umat Buddha, di vihara. Dan untuk umat Hindu, itu di pura. Yang selanjutnya adalah seni dalam pemujaan. Seni dalam pemujaan ini ada beberapa contoh. Salah satu contohnya adalah
dalam budaya agama Buddha, mereka membuat patung-patung seperti patung Buddha yang ada di Pulau Jawa, yang merupakan patung Buddha terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah bentuk kesenian yang berasal dari bentuk-bentuk pemujaan itu sendiri. Pemujaan kepada Tuhan pada hakikatnya merupakan manifestasi cinta kepada Tuhan. Cinta membangkitkan daya kreativitas. Pengertian dasar kreativitas adalah mencipta, menemukan, berkarya, mencari bentuk-bentuk yang dapat mewujudkan hubungan yang misterius. Dalam mencari bentuk-bentuk ini, pemujaan dapat berupa sembahyang, sebagai media komunikasi membangun tempat beribadah, dan menciptakan lagu, puisi, novel, dan film yang berlandaskan pemujaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andini. Kepada Andini, kita persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu belas kasihan. Dalam surat Yohanes ayat 3, ada 3 macam cinta. Yang pertama adalah cinta agape, yaitu cinta manusia kepada Tuhannya, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk belajar dan mencari ilmu. Yang kedua adalah cinta philia, yang mana cinta ini adalah cinta kepada ayah atau ibu dan cinta kepada saudara. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah cinta eros atau amor, yaitu cinta antara pria dan wanita, yang mana cinta eros dan amor ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu cinta eros yang pertama, yaitu cinta antara perempuan dan laki-laki dalam konteks yang normal atau sesuai kodratnya. Sedangkan cinta amor adalah cinta seorang perempuan kepada laki-laki yang sulit untuk dinalar. Seperti contohnya adalah cinta seorang laki tampan kepada seorang wanita yang sangat kerdil dan buruk rupa. Selanjutnya, ada lagi satu jenis cinta, yaitu yang mana merupakan gabungan antara cinta agape dan cinta philia, yaitu kita namakan sebagai belas kasihan. Maaf. Belas kasihan dinamakan belas kasihan karena cinta ini terbentuk bukan karena cakapnya, bukan karena pandainya atau karena rupanya, melainkan karena penderitaan yang dialami, seperti bisa jadi karena penyakit yang dialaminya, karena sakit-sakitan, karena yatim piatu, ataupun penderitaan yang dialami olehnya. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 dijelaskan bahwa belas kasihan dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak karena belas kasihan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berbudi. Selanjutnya yaitu dalam Essay on Love, dijelaskan bahwa cinta adalah rasa persatuan tanpa syarat, yang artinya belas kasihan merupakan sesuatu hal, unsur yang tidak pamrih. Dalam artian, itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Selanjutnya adalah cara-cara menumpahkan belas kasihan. Ada banyak cara dalam menumpahkan belas kasihan, salah satunya adalah dengan memberikan barang, memberikan makanan, pakaian, ataupun lain-lain. Namun dalam konteks seni, kita dapat melihat bahwa rasa belas kasihan ini dapat menimbulkan suatu kreativitas yang mana akan menghasilkan suatu produk yang bisa berbentuk seni, seperti suara, puisi, sastra, prosa, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, materi selanjutnya manusia dan cinta kasih. Dalam diri manusia terdapat dua sumber kekuatan yang menggerakkan manusia untuk berbuat dan bertingkah laku, termasuk untuk mencinta dan dicinta. Perasaan cinta dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu akal budi dan nafsu. Sesuai dengan tugas manusia, sebagai pengemban nilai moral, seharusnya manusia harus selalu berusaha agar perasaan cinta yang tumbuh dalam hati tidak jatuh ke dalam lembah cinta yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Jangan sampai cinta yang seharusnya tanpa pamrih jatuh ke lembah cinta nafsu, apalagi sampai tak bermoral dan cinta nafsu sampai kelewat batas. Jelas harus kita hindari. Dalam cinta kasih atau cinta sejati, tidak ada kehendak untuk memiliki, apalagi menguasai. Yang ada hanyalah rasa solidaritas, rasa senasib dan seperjuangan dengan orang yang kita cintai, secara wajar dan sukarela. Cinta kasih atau cinta sejati adalah rasa cinta yang tulus dan tidak memerlukan atau menuntut balas. Cinta kasih tidak mengenal iri, cemburu, persaingan, dan sebangsanya. Yang ada adalah perasaan yang sama dengan perasaan yang ada pada orang yang kita cintai. Mengapa? Karena dirinya adalah kita. Dukanya adalah duka kita. Gembiranya adalah gembira kita. Bagi cinta kasih pengorbanan adalah suatu kebahagiaan. Sebaliknya, ketidakmampuan membahagiakan atau paling tidak meringankan beban yang dicintai atau dikasihi adalah suatu penderitaan. Demikianlah materi dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.